Selamat malam saudara, kita ketemu lagi di Business Talk bersama saya Mahasiswa Tarigan. Saudara siap-siap, kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan akan dihapus dan diganti jadi kelas rawat inap standar KRIS yang katanya ditujukan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan. Lalu bagaimana implementasi dan apakah akan ada kenaikan iuran? Kita akan bahas malam ini dan berikut kita dengarkan dulu pernyataan dari Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono yang sudah kami rekam sebelumnya. Oke, Pak Dante, ini ketika kita akan mengimplementasikan KRIS yang dari tadinya berkelas gitu ya untuk peserta BPJS, sekarang mau kita gabungin, kita leburin begitu. Tapi masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya, KRIS itu apa sih? Lalu kemudian kalau kita implementasikan, apa nanti untungnya kepada peserta BPJS? Jadi saya akan jelaskan dulu apa itu kelas rawat inap standar atau KRIS. Ya. Itu adalah penggabungan yang tadinya kelas 3 itu bisa 6 sampai 10 tempat tidur di satu ruangan. Kemudian kelas 2 itu 4 tempat tidur di satu ruangan. Kelas 1 itu 2 tempat tidur di satu ruangan. Dengan adanya kelas rawat inap standar, maka dilebur satu ruangan, cuman boleh ada 4 tempat tidur dengan 12 persyaratan. Kenapa itu dibuat? Pertama, untuk membuat supaya masyarakat itu lebih nyaman ketika dirawat di fasilitas kesehatan. Yang kedua, aspek kesehatannya adalah mencegah infeksi yang bisa terjadi di rumah sakit apabila terlalu crowded atau terlalu bertumpuk pasien di dalam satu ruangan. Tetapi ini tidak berlaku untuk ICU, untuk NICU, untuk PICU, untuk intensive care nggak berlaku. Yang KRIS ini hanya berlaku untuk ruang rawat biasa. Artinya nanti semua standar disamakan, yang tadinya dia mungkin di pesertaan kelas 3 akan naik kelas gitulah kita sebutnya begitu ya, karena ada penyesuaian fasilitas yang diberikan. Nah, tapi gini Pak, ketika kita mengimplementasikan KRIS itu, sebenarnya tujuan pemerintah itu apa? Kenapa harus 2025? Apakah ini salah satu wujud untuk menyelamatkan keuangan BPJS Kesehatan? Ya, sebenarnya nggak, bukan. Ini kan sudah ada perencanaannya, sudah ada undang-undangnya sebelumnya. Ditetapkan beberapa waktu yang lalu, tapi butuh persiapan untuk implementasi. Sekarang kita dalam tahap implementasi itu melakukan beberapa rangkaian tahap. Misalnya kita melakukan survei dulu kesiapan rumah sakit. Kita sudah melakukan survei ke 2.531 rumah sakit yang ada di Indonesia. Jadi survei kesiapan itu kemudian kita petakan, oh ternyata 2.531 itu semuanya siap. Kemudian dari yang sudah siap tersebut, kita buat lagi contohnya atau piloting project-nya di 10 rumah sakit yang ada di Indonesia. Terdiri dari rumah sakit punya Kementerian Kesehatan, rumah sakit punya provinsi, punya kabupaten, dan rumah sakit swasta. Dengan pilot project tersebut, kita evaluasi hal-hal teknis apa saja yang harus diperbaiki dalam penerapan KRIS ini. Jadi sebenarnya tidak mendadak 2025, tapi memang ada rangkaian proses yang harus dilalui untuk menerapkan KRIS ini supaya menjadi program yang terintegrasi baik di pelayanan masyarakat. Oke, tapi untuk kesiapan rumah sakit seperti apa Pak Wamen? Karena memang ada uji coba di 10 rumah sakit, dan itu kan rumah sakit vertikal ya, di bawah Kementerian Kesehatan. Nah masalahnya kan kita punya ribuan rumah sakit, dan kemarin di rapat Komisi 9 DPR, ada soal permintaan kenaikan tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial, karena sejak 2014 itu nggak naik. Nah ini menjadi sebuah concern rumah sakit juga kan? Ini jawaban pemerintah gimana? Jadi sebenarnya bukan rumah sakit vertikal yang dilakukan uji coba. Rumah sakit vertikal cuma satu loh, di Rumah Sakit Sarjito. Tetapi rumah sakit provinsi ada satu juga, rumah sakit kabupaten 2, dan 60% rumah sakit swasta. Jadi rumah sakit swasta juga ikut kita evaluasi. Mengenai kenaikan tarif yang dilakukan adalah kenaikan pembayaran BPJS kepada rumah sakit tersebut dan kepada puskesmas, sehingga puskesmas dan rumah sakit mempunyai plafon pembayaran yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Memang ini belum dievaluasi sejak beberapa tahun yang lalu dan sudah saatnya untuk diberikan kenaikan kepada fasilitas kesehatan. Tujuannya untuk yang FKTP, untuk yang layanan primer misalnya puskesmas dan rumah sakit berbeda. Yang puskesmas, kenaikan tarif ini ditujukan agar pelaksanaan program-program promotif
dan preventif menjadi lebih baik dan punya anggaran. Sedangkan untuk rumah sakit, untuk memperbaiki layanan-layanan yang bersifat teknis di rumah sakit, sehingga rumah sakit bisa bergerak lebih leluasa.